bagaimana masyarakat awam memahami masalah ini. Ternyata seorang Ade Armando pun tidak begitu paham, dan saya menganggap bukan sebuah kesalahan, itu wajar karena dia bukan orang hukum. Sehingga argumentasi didasarkan kepada barangkali ya sentimen terhadap, atau bukan sentimen lah, keberpihakan ya, karena sebagai politisi PSI ya dia tentu kalau membela Pak Jokowi wajar, dan kemudian mengkondem Roy Suryo dan kawan-kawan wajar. Tapi senangnya saya di akhir dia bilang bahwa kalau memang Jokowi menipu, ya saya termasuk akademisi yang terbuka, ya harus tadi istilah dia dihukum atau nggak bisa lewat begitu saja. Nah ini bagus nih, jadi ada objektivitas. Nah cuma memang dari perbincangan tadi kelihatannya dia tidak paham prosedur atau kasus yang sedang berlangsung ini. Maka saya ingin menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tidak mislead, tidak ikut-ikutan kemudian mengatakan Roy Suryo harus membuktikan, Dr. Tifa harus membuktikan tudingan mereka, si X harus membuktikan. Lah nggak paham mereka ya. Jadi sama sekali tidak ada kewajiban Roy Suryo untuk membuktikan tudingan. Tidak ada kewajiban sama sekali Dr. Tifa untuk membuktikan tudingan. Tidak ada kewajiban Rismon untuk membuktikan tudingan. Lalu kewajibannya di mana? Nah, saya mau jelaskan satu persatu kasusnya. Jadi saudara sekalian, ini ada 3 kasus yang saat ini, ada kasus hukum yang saat ini sedang berproses. Pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta yang diajukan oleh penggugat tunggal yang bernama Dr. Muhammad Taufik, ya kan? Yang digugat siapa? Yang digugat adalah Jokowi, pihak UGM, pihak KPU Kota Surakarta, dan SMAN 6. Itu 4 pihak yang digugat oleh Dr. Taufik. Saat ini, hari ini sudah memasuki tahap mediasi. Dan mediasinya deadlock. Nanti kita akan menunggu bagaimana tahap selanjutnya. Apakah bisa lanjut dengan pembuktian atau pengadilan kemudian mengikuti gaya Pengadilan Negeri Jakarta yang meng-NO kasus ini sehingga kita kehilangan kesempatan untuk pembuktian. Nah, seperti pesan Pak Jimli bilang, mudah-mudahan hakim itu bertindak sebagai hakim yang sesungguhnya sehingga kasus ini ya soal ijazah palsu ini itu bisa dibuktikan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam gugatan perdata. Lalu orang mengatakan, Pak Jokowi mengatakan, siapa lagi mengatakan, loh, siapa yang menggugat harus membuktikan. Memang iya. Dalam gugatannya Dr. Taufik tentu akan membawa bukti-bukti. Dalam hukum acara perdata itu ya, bukti itu, alat bukti itu ya, ada yang namanya surat, ada yang namanya saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi dia bisa membawa bukti itu. Dan dalam praktek keterangan ahli itu bisa menjadi penambah, penguat. Jadi nanti dia akan bawa semua alat bukti tersebut ke persidangan dalam proses pembuktian. Karena yang membuktikan lebih dulu adalah tentu pihak penggugat. Kalau sampai tahap pembuktian, kalau Pengadilan Negeri Surakartanya tidak sontoloyo. Apa sontoloyonya? Mengatakan kami tidak berwenang sehingga case close tanpa penyelesaian masalah. Nah, kalau mengatakan kami tidak berwenang case close, maka kita semakin bertanya-tanya, ada apa? Kenapa selalu dihindari pembuktian adanya ijazah palsu atau tidak palsu ini? Oke, mudah-mudahan kita berbaik sangka sampai tahap pembuktian. Nah, dalam proses tahap pembuktian memang Dr. Taufik dulu yang akan membuktikan. Nanti barulah pihak tergugat itu disuruh membantah. Ya. Jadi mengajukan alat bukti tandingan.
Nah, alat bukti tandingan yang paling prinsipil adalah ijazah yang so-called dibilang asli. Kan sederhana. Pak Taufik dengan segala argumentasinya mengatakan ijazahnya palsu. Kan begitu teorinya. Lalu Pak Jokowi melalui pengacaranya tentunya. Karena Pak Jokowi tidak pernah hadir. Siapa bilang nih ijazah saya asli. Nah, maka nanti asli tidaknya ijazah tersebut tentu perlu pembuktian. Nah, pembuktiannya mungkin Pak Jokowi minta pihak UGM kasih keterangan. Pak Taufik kemudian minta ini diperiksa di laboratorium atau dia mendatangkan ahli misalnya. Maka kemudian ditelitilah, ditelaah. Tapi ijazahnya on the table, ada barangnya. Kalau sekarang kan nggak jelas, maka nanti dengan pengadilan yang insya Allah mudah-mudahan transparan, akuntabel, dan berintegritas akan bisa diputuskan apakah gugatan Taufik diterima atau ditolak. Nah, kalau diterima, apa saja yang diterima? Karena gugatannya kan tidak hanya itu saja. Kan kepada empat tergugat. Menyatakan apa ganti rugi dan lain sebagainya. Jadi tidak setiap gugatan itu kalau terbukti dikabulkan semua. Belum tentu. Misalnya gugatan suruh membayar ganti rugi, itu belum tentu dikabulkan. Tetapi paling tidak pengadilan tersebut bisa membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Nah, kalau itu bisa ada dan putusannya inkrah berkekuatan hukum tetap, maka Bareskrim Mabes Polri bisa menindaklanjuti dengan menjadikan putusan pengadilan itu sebagai referensi walaupun tidak mengikat. Karena ini fora yang berbeda. Kasus pidananya. Ya. Nah, kasus pidananya untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah kasus pidana yang bisa dilimpahkan ke pengadilan, maka harus terpenuhi minimal 2 alat bukti. Kan begitu. Lalu bisa ditemukan siapa tersangkanya. Nah, dalam kasus ini yang potensial menjadi tersangka setidak-tidaknya Pak Jokowi sebagai pengguna kan dokumen palsu kalau seandainya memang ada 2 alat bukti. Lalu ketika kasus dilimpahkan ke pengadilan, maka akan dibuktikan apakah dakwaan jaksa nanti yang akan mendakwa Pak Jokowi kalau seandainya masuk ke pengadilan, apakah dakwaan jaksa itu terbukti atau tidak. Nah, persoalannya adalah kalau penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa tidak independen atau tidak netral dan cenderung pro kepada Jokowi, nah itulah masalahnya. Bisa saja kasus ini kemudian tidak jalan atau alias jalan di tempat. Boro-boro P21 ya, lengkap untuk dilimpahkan. Jalan saja tidak. Oke, paham kan? Nah, kalau nanti ya lagi-lagi ya, ini kan untuk menentukan pidananya misalnya. Dibuktikan bahwa memang terjadi pemalsuan atau tidak terjadi pemalsuan, maka akan berpengaruh kepada kasus pengaduan oleh Jokowi tanggal 30 April. Jadi ini prioritas ketiga harusnya urutannya. Prioritas ketiga, lalu Pak Jokowi mengatakan saya direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Apa indikasi dia direndahkan atau dihina? Yaitu dikatakan ijazahnya palsu. Maka kemudian kita akan sebelum polisi menindaklanjuti pengaduan Pak Jokowi, dia lihat hasil dari pengadilan perdata bagaimana. Ya, dengan catatan pengadilan perdata itu sampai tahap putusan dengan pembuktian kan. Lalu bagaimana putusan pidana umumnya yang dikelola oleh atau diproses oleh Bareskrim Mabes Polri. Dari situ kemudian polisi Polda Metro Jaya menentukan ini tidak perlu ditindaklanjuti karena sudah ada putusan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memang palsu. Atau sebaliknya, ini perlu ditindaklanjuti karena ada putusan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi tidak palsu. Begitu bro urutannya. Nah, mudah-mudahan paham. Jadi Roy Suryo ya nunggu saja. Apakah dia kemudian akan dijadikan tersangka atau tidak? Dr. Tifat tunggu saja. Tapi kalau hukumnya benar, harusnya prioritas terakhir mereka itu. Prioritas pertama tetap
perdata membuktikan ijazah palsu, pidana membuktikan ijazah palsu atau tidak, baru kemudian melompat atau menginjak ke kasus pencemaran nama baiknya. Karena kalau orang misalnya dihukum dengan pencemaran nama baik sementara di kemudian hari ketahuan ijazahnya palsu, maka akan terjadi ketidakadilan. Maka dalam hukum lebih baik Anda membebaskan 10 orang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Maghrib kita lanjutkan lagi setelah ini sedikit lagi ya. Mudah-mudahan kita paham. Jangan nggak paham siapa yang membuktikan, siapa harus membawa bukti. Bukan Roy Suryo. Lalu apa fungsi Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya? Kita lanjutkan setelah mendengarkan azan dari Habib Hanif ya. Kita lanjutkan setelah azan ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya adalah apa peran Roy Suryo dan kawan-kawan dalam kasus ini? Kan itu pertanyaannya. Maka peran Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah pihak yang bisa dimintai keterangannya.
keterangan mengenai dugaan atau tudingan bahwa ijazahnya tidak asli. Sebagai apa? Sebagai saksi di Bareskrim. Jadi Roy Suryo dengan keahlian telematikanya bisa dimintai. Apakah berlaku sebagai keterangan ahli atau keterangan saksi? Kalau saksi barangkali enggak, tapi bisa juga saksi, kan bergantung karena dia mendapatkan apa yang dia lihat, dia dengar. Jadi bisa ahli, bisa saksi nanti, tergantung kualifikasinya. Demikian juga di Pengadilan Negeri Surakarta yang harusnya menjadi prioritas pertama. Roy Suryo bisa dipanggil baik oleh pengadilan maupun oleh penggugat. Nah, tapi biasanya dalam kasus perdata yang aktif itu adalah penggugat dan tergugat. Karena itu beban harus kepada penggugat. Penggugat kemudian menghadirkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, siapa saja termasuk misteri guest saya untuk dihadirkan dalam rangka proses pembuktian bahwa dokumen yang bernama ijazah tersebut asli atau palsu. Tapi syaratnya adalah dokumennya itu harus put on the table. Kalau dokumennya tidak ada, bagaimana ahli ini bisa memberikan keterangan? Kan begitu. Jadi dokumennya harus ditunjukkan. Jadi hakim harus memerintahkan dokumen dihadirkan. Walaupun ini gugatan perdata, tapi tetap saja pihak tergugat harus menghadirkan dokumen. Karena pihak tergugat kan harus memberikan keterangan bantahan kan. Keterangan bantahan itu akan cukup kalau hakim mengatakan dokumennya mana. Dokumen asli ijazahnya mana. Anda ngomong tentang UGM, tentang teman kuliah dan lain sebagainya. Nanti dulu mana ini. Nah, dari situ kemudian dokumen asli itulah yang bisa diuji oleh para ahli. Kan begitu. Kalau tidak, maka Roy Suryo akan menguji berdasarkan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kader PSI. Demikian juga Dr. Tifa, demikian juga Rismon. Apakah itu salah dokumen itu? Belum tentu karena tidak dibantah. So far kan tidak dibantah bahwa itu salah. Itu bukan dokumen aslinya. Karena kalau itu dokumen palsu, ya, kalau itu adalah dokumen elektronik yang sifatnya palsu, yang kena ya Dian Sandi Utama dari PSI karena dia sudah menyebarkan dokumen yang palsu. Cuma itu pun dilihat apakah dia menyebarkan dengan niat jahat atau sesungguhnya niatnya baik saja, tapi dia tidak tahu bahwa itu dokumen palsu, kan begitu. Jadi tidak bisa lantas dikenakan langsung ujuk-ujuk pasal 32 dan 35, terutama 32 misalnya atau 35. Jadi begitu sahabat era sekalian, ya. Di Bareskrim begitu juga. Nah, ini di masyarakat terutama oleh pendukung Jokowi, dibalik Roy Suryo harus membuktikan tuduhannya. Loh, kok Roy Suryo yang dia tidak menggugat Jokowi secara perdata? Dr. Tifa harus membuktikan. Yang harus membuktikan itu Dr. Taufik, dan itu akan dilakukan sama dia dengan mengajukan dia gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Dia sudah siap tentu dengan proses pembuktian seandainya hakim tidak sontoloyo. Kalau hakimnya sontoloyo mengatakan kami tidak berwenang, maka kemana lagi kita bisa membuktikan ijazah ini palsu atau tidak? Karena yang namanya forum perdata itu jauh lebih bermartabat karena tidak ada yang duduk sebagai terdakwa. Anda bayangkan kalau misalnya forum tiba-tiba yang duduk sebagai terdakwa itu Presiden Jokowi, kan akan ribet jadinya, akan membuat hal yang bagaimana begitu. Kalau terbukti iya, tapi bagaimana kalau tidak terbukti? Karena itu selesaikan dulu perdatanya. Jangan lompat tiba-tiba yang terdakwanya Roy Suryo tanpa proses pembuktian yang memadai baik perdata maupun pidana umumnya. Begitu saudara sekalian. Jadi para pendukung Jokowi ya Anda juga harus paham dan belajar bagaimana prosedur hukum bekerja. Jangan kemudian pakai logika awam, logika umum. Nah, tadi saya membiarkan Ade Armando, saya ingin menghormati orang ya, karena itu saya tidak potong, tapi saya paham dia tidak ngerti karena dia bukan orang hukum. Makanya dia awal-awal mengatakan Roy Suryo harus membuktikan karena Roy sudah menuding. Enggak. Ya, justru dalam proses pengaduan itu yang namanya yang namanya Jokowi lah yang kemudian harus memberikan keterangan lebih awal, diperiksa.
sebanyak-banyaknya terkait dengan pengaduannya. Kan dia yang ngadu duluan diperiksa sebanyak-banyaknya. Nah, karena itu Roy Suryo, karena dia merasa tidak diadukan, ya sebenarnya untuk datang aja dalam hal undangan klarifikasi dalam proses penyelidikan itu sudah terlalu baik sesungguhnya dia. Harusnya dia nggak perlu datang tuh. Tapi oke lah, bagaimana kemudian orang diundang untuk undangan klarifikasi tetapi dia dibidik untuk dijadikan tersangka, dicari celah-celahnya. Karena rupanya penyelidik atau penegak hukum nggak berani langsung mengatakan bahwa Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, Egy Sujana dan Kurnia sebagai tersangka. Padahal sudah disebutkan inisialnya oleh Yakub Hasibuan yang tidak lain adalah kuasa hukum dari Pak Jokowi. Begitu saudara sekalian ya. Ya mudah-mudahan paham dengan ini. Jadi jangan ikuti Roy Suryo harus buktikan, Roy Suryo harus buktikan. Enggak ada. Roy Suryo itu sekarang sedang menunggu apakah dia akan dikriminalkan dengan dijadikan tersangka kemudian terdakwa kasus pencemaran nama baik. Padahal kasus pokoknya belum diselesaikan. Belum ada yang namanya sebuah putusan yang betul-betul solid mengenai asli tidaknya ijazah Jokowi. Masa orang dihukum misalnya seperti Bambang Tri dan Gus Nur menyebarkan berita bohong mengenai ijazah palsu Jokowi. Tetapi dalam proses pengadilan yang berita tidak bohongnya kita tidak tahu. Ya. Jadi yang dicari itu adalah kebenaran substantif. Salah satu metode dengan membandingkan ijazah-ijazah lain. Sekarang pertanyaannya adalah Anda yakin ijazah-ijazah lain itu tidak direproduksi, tidak dipabrikasi sama agar sama seperti punya Pak Jokowi? Kan segala kemungkinan bisa terjadi. Oke. Lalu kita bicara kemungkinan-kemungkinan, ya kan? Oke. Biar kita terang nih untuk para pemirsa sekalian. Kita bicara kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan pertama, Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Dia dapat pada tahun 85 ketika wisuda. Ijazahnya tertanggal 5 November 1985. Itu satu kemungkinan pertama. Oke? Kemungkinan pertama. Karena itu tidak ada keraguan lagi terhadap ijazah itu. Nah, maka orang yang menuding ijazahnya palsu, ya sudah, hadapi saja konsekuensinya yang bergantung Pak Jokowi. Karena ini kan ranahnya delik aduan kan. Karena ranahnya delik aduan, jangan diselundupkan dengan delik umum. Delik aduan. Nah, tergantung Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mau menindaklanjuti atau dia menarik pengaduan. Maka case close. Wah, itu negarawan dia. Satu. Tapi kemungkinan yang kedua adalah ijazahnya memang palsu. Palsu itu ada beberapa kemungkinan. Ada palsu benar, ada aspal. Aspal asli tapi palsu. Jadi ini kan kita bicara skenario. Bisa saja ijazah itu baru dicetak setelah tahun 85, setelah ribut-ribut. Dan untuk meyakinkan tidak hanya satu cetakannya, banyak. Jadi teman-teman Pak Jokowi dibekali juga ijazah itu. Sehingga ketika dibandingkan sama. Nah, ini dugaan, skenario yang bisa kita pikirkan. Bukan pasti terjadi. Tidak, saya tidak mengatakan itu pasti terjadi. Tetapi sebuah skenario. Kan skenario pertama saya sudah katakan ijazahnya asli. Ya kan? Masa ketika ngomong ijazahnya asli, wah senang semua. Begitu ngomong skenario kedua ijazahnya palsu, wah Anda mencemarkan nama baik. Kan gak begitu. Ini kita sedang menganalisis. Nah, bisa jadi aspal. Benar, ijazah itu dikeluarkan oleh institusi UGM. Tetapi bukanlah ijazah yang patut didapatkan oleh yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan skripsi. Misal, ini misal, if. Jadi walaupun dia mendapatkan belangko dari Universitas Gajah Mada, dari Fakultas Kehutanan. Tapi dia bukan orang yang berhak atas ijazah itu. Nah itulah yang namanya ijazah aspal.
Banyak pejabat yang begitu, membeli ijazah seperti itu. Nggak pernah bikin skripsi, tiba-tiba dapat gelar sarjana. Belinya dari mana? Dari universitas. Tapi apakah UGM begitu? Wallahu alam. This is a special case. Ini kan case khusus menyangkut seorang presiden. Dan kita tahu bahwa di lingkaran presiden ada mantan rektor Pratikno. Lalu setelah Pratikno digantikan oleh rektor-rektor sampai Ova Emilia. Jadi kalau kita pakai teori superior dan inferior, ya yang superior adalah presiden dan Pratikno, yang inferior Ova Emilia. Pertanyaannya adalah apakah yang inferior seperti Kasmujo mampu mengatakan selain yang diinginkan? Kan itu juga harus menjadi bahan pertanyaan dari Bareskrim dan kita semua. Nah, atau kemungkinan lain adalah bukan aspal, memang palsu benar, dicetak di tempat lain. Kalau di sini kan terkenal tuh percetakan pramuka dan lain sebagainya untuk membuat ijazah palsu. Jadi bisa asli, bisa aspal, bisa palsu. Jadi kemungkinan ini harus dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara genuine. Tidak boleh berpihak. Harus netral penegak hukumnya, penyelidik dan penyidiknya. Kalau tidak netral, kalau misalnya ada upaya untuk melakukan penyelamatan terhadap orang tertentu, ya nggak bisa. Hasilnya tidak akan bisa dipercaya. Lalu bagaimana caranya agar netral? Prabowo harus turun tangan, perintahkan, hei Kapolri, selidiki dan sidik kasus ini dengan netral, dengan sebenar-benarnya. Nah itu baru bisa. Dan orang seperti Ade Armando tadi, walaupun dia pendukung Jokowi, dia rela kok. Kalau seandainya memang ternyata ijazahnya palsu, ya nggak apa-apa. Katakan saja palsu, berarti selama ini kita ditipu. Nah gitu. Cuman masalahnya adalah apakah penegak hukum berani melakukan ini secara genuine, tidak terpengaruh. Sementara ketika membuat statement aja Pak Jokowi keliru. Ketika di depan Bareskrim dia berpikir seolah-olah yang akan menjadi tersangka itu Roy Suryo. Kalau urusannya Bareskrim, yang akan menjadi tersangka bukan Roy Suryo, Pak Jokowi sendiri. Tapi kalau di depan Polda barulah dia bilang kasihan, ya kan? Ini kan yang bisa jadi tersangka kan sama peluangnya. Bisa Roy Suryo, bisa juga Pak Jokowi. Kalau kita bicara tentang sebuah proses penegakan hukum yang benar dan genuine. Karena bukti-bukti untuk mengatakan ijazah itu palsu, itu banyak juga. Sama banyaknya bukti-bukti untuk menyatakan ijazah itu tidak palsu. Ya kan? Bukti yang mengatakan ijazah itu palsu tertuju pada eksistensi ijazah itu sendiri terutama. Bukti mengatakan ijazah itu tidak palsu didasarkan pada keterangan-keterangan oleh UGM misalnya, teman alumninya, teman angkatan dan lain sebagainya. Begitu ya saudara sekalian, biar kita paham dan tidak awam. Jadi kita paham dan tidak awam lagi. Lalu sekarang apa yang harus dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan? Ya, barangkali karena dia khawatir dan takut, bukan takut ya, karena dia khawatir penegak hukum tidak independen, maka dia bunyikan terus gendang itu. Hai penegak hukum, independenlah engkau, netrallah engkau. Beda sama Dian Sandi. Dian Sandi karena merasa tidak diincar bagian dari kekuasaan, santai dia diperiksa, mau diperiksa 5 jam sendirian aja katanya, nggak perlu macam-macam, nggak perlu cawe-cawe. Padahal dalam kasus ini yang potensial menjadi tersangka dia juga sebenarnya. Kalau seandainya Pak Jokowi bilang, oh itu bukan ijazah saya yang ini, bukan yang ono, maka dia mengupload atau mengedarkan dokumen palsu. Cuman masalahnya sekali lagi kita tanya, siapa pembuat dokumen itu? Kalau seandainya bukan itu ijazah Pak Jokowi, orang itu bisa kena, ya, pemalsuan dokumen juga. Jadi bukan Roy Suryo. Roy Suryo kan hanya menguji apa yang dikeluarkan oleh Dian Sandi, subject to istilahnya. Sepanjang bahwa itu ijazahnya, maka kata Rismond fake. Jadi sepanjang subject to, paham kan?
Tapi kalau bukan itu ijazahnya, ya mari kita sama-sama periksa lagi. Begitu ya saudara sekalian ya. Saya panjang lebar, tapi mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami ya. Ada gugatan perdata, ada Bareskrim, pidana umum, ada Polda, pidana pengaduan ya. Delik aduan. Jadi begitu sobat era sekalian ya. Oke. Nih, ada yang bilang Handoko, yang salah harus dipidana, penjara, sederhana dan simpel kan. Ya tergantung foranya. Sekali nggak simpel. Kalau foranya Bareskrim, ya nggak mungkin Roy Suryo dihukum. Karena yang jadi terdakwa kalau memang prosesnya lanjut pengadilan Pak Jokowi dan orang-orang lain yang potensial, siapapun yang membantunya, ya kan? Nah, tapi kalau foranya adalah yang dikerjakan oleh Polda Metro, ya yang potensial tersangka dan terdakwa Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, orang protes adalah kok urutannya ini nggak dipatuhi, padahal ada Perma nomor 1 1956. Kemudian ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Harusnya orang yang melaporkan adanya tindak pidana itu dilindungi, bukan kemudian malah dikriminalkan. Ya kan? Begitu sobat era sekalian.